Aida, kalau panggil kan Bunda Aida gitu. Aida usia 39 tahun, selisih 15 tahun. Ode serius, jangan bercanda kayak gini, jangan bercanda. Kamu masih muda, masih anak-anak, masih panjang jalannya. Katanya nggak mau menikah, kok tiba-tiba sama saya aja gitu. Jadi ayo uji coba gitu bahwa karena keluarga memang kan pasti kalau punya saudara perempuan gitu ya, terus punya pengalaman yang sangat buruk gitu, terus ada harta, ada banyak harta gitu, ada takut segala macem. Ayo coba memberikan pertanyaan sama Oday, jadi harta yang aku punya gitu, kamu tidak berhak sama sekali, mau gitu. Nah, ini. Sekarang pertanyaannya, siapa yang suka duluan? Saling suka. Saling cinta. Siapa yang duluan? Iya, saya. Iya. Nah, terus Bayu gimana akhirnya? Jadi pas Oday bilang, udah sama saya aja. Apa gak kepikir dan ayo pikir Udah ada rasa bercanda. gitu? Saya belum sama sekali, nggak ada rasa. Gimana mau ada rasa, orang jauh usianya. Udah gitu itu ini lagi apa? Lagi kasih tutor kan? Iya, kan lagi kemimpi sama-sama. Ode serius, jangan bercanda kayak gini, jangan bercanda. Kamu masih muda. Masih anak-anak, masih panjang jalannya. Katanya nggak mau menikah, kok tiba-tiba sama saya aja gitu. Terus Mas Ode ini serius banget. Terus Bukti seriusnya apa? pertanyaan Ayu terus gini, Ode usia berapa gitu? 24 gitu. Aduh. Iya. Terus aku bilang Aida, kalau panggil kan Bunda Aida gitu. Aida usia 39 tahun, selisih 15 tahun. Aida gitu. Terus Ode Iya, jawab, baru bilang maaf ya, sebelum bertanya istriku, waktu saya bilang sama saya ada, aku mikir di dalam hatiku seperti Khadijah dan Muhammad Rasulullah gitu. jadi di situ itu langsung tek gitu, yang menyentuh hati Ayu itu justru dari kata-kata itu, karena jadi teringat doa Ayu itu sekitar 1 tahun belakangan itu, karena memang punya masa lalu yang tidak baik tentang keluarga gitu. Jadi Ayu itu berdoa, ya Allah, jadikanlah aku seperti Khadijah yang hartanya bermanfaat buat banyak orang, dan kirimkanlah laki-laki seperti engkau mendatangkan Rasulullah Muhammad kepada Khadijah gitu. Nah, tapi nggak nyangka banget Allah itu mengirimkan sangat detail sekali sama umurnya gitu. Padahal saya nggak meminta umur yang lebih muda maksudnya. Karena memang yang beda dari Khadijah sama Rasulullah itu Selisihnya 15 iya, tahun. 15 tahun. Jadi pas banget Pas gitu. banget gitu ya. Mungkin karena doa itu diucapkan sebenarnya. Berulang-ulang. Soalnya Iya. Allah kayaknya bener pengennya kayak gini. Dan bukan beliau sendiri yang doa, saya juga ada doa. Selalu saya doa di salat saya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu pertama. Dan kedua, Allahumma arzuqni zaujah salihah. Allah kasih aku rezeki istri yang salihah gitu. Akhirnya alhamdulillah juga Allah kirimkan istri yang salihah untuk guys. Ini surprise juga. Nah, Iya. ini kan yang uniknya adalah seperti kita sering bilang ya, bahwa mereka ini punya banyak perbedaan, mungkin persamaannya sedikit, tapi dari persamaan ini mereka bisa hidup sama gitu. Jadi segala perbedaan itu jadi nggak ada gitu kesannya. Jangan kita banyak yang orang persamaannya banyak, perbedaannya sedikit, tapi sering ribut gara-gara perbedaannya sedikit. Ini kan kebalikannya. Nah, ini bisa jadi hikmah ya. Walaupun perbedaan lahirnya beda, sukunya beda, kemudian budaya beda, bahasa beda, usia pun beda, tapi mereka masya Allah tetap jadi satu. Nah, ini menarik nih, dengan perbedaan ini ada ini nggak seperti shock culture ini, gimana sih ini nikah sama Oday yang ibaratnya ada hal-hal yang perlu penyesuaian, katanya orangnya gimana sih gitu, ada? Apalagi kan dari umur juga lumayan berbeda gitu kan. Nah, itu gimana nanggepin
Nggak usah gitu deh. Awal dari manggil bunda, sekarang kesayang tuh gimana? Iya. Itu luar biasa. Beda gitu. Itu istriku tanya saya gitu sebelum nikah. Uday, umur gimana ya kita bisa memahami gitu. Istriku tenang aja, saya punya akal besar gitu. Maksudnya dewasa gitu. Menjaminkan diri pada Ayu. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya Ayu ajuin, tapi Mas Ode meyakinkan begitu. Terus akhirnya Ayu tawakal dari berbagai macam perbedaan gitu, tawakal, sholat istikharah, lalu Allah kasih mimpinya itu Oday datang di mimpi gitu ya, bawa sebuah sepatu sandal, terus Aida ini coba apa ini sepatu, nah Aida coba pas banget gitu, nah itu mimpi setelah Ayu salat istikharah. Nah tapi karena Ayu trauma gitu, Ayu diem aja, biarkan kalau memang itu jodoh akan Allah kirimkan, semakin dekatkan gitu. Dan Mas Ode juga sholat istikharah juga, kita sama-sama coba deh sholat istikharah gitu, karena Ayu nggak mau rumah tangga ini pokoknya maunya yang terakhir. Iya, alhamdulillah. Cerita nikah kita masya Allah luar biasa. Waktu itu aku belum punya niat untuk mau nikah, tidak pengen gitu, masih fokus di hidup saya sama keluarga gitu. Sebelum 3 minggu mau nikah, aku keluarga saya undangan udah ke Palestina, dan saya udah mau ke Palestina juga karena sudah sudah rindu kepada keluarga, dan kondisi Uday juga masih orang asing gitu, mau pulang, kondisi masih susah gitu untuk misalkan kerja lagi gitu, mau buat future di sini, keluarga nggak ada sendiri kan. Jadi mau keluar, sudah benar-benar mau keluar ke Palestina, mau pulang. Mau balik lagi ke Palestina, dan keluarga saya menawarkan saya untuk nikah gitu. Aku bilang sama keluarga saya, udah masih nggak bisa nikah sekarang, kondisinya belum bisa gitu. Jadi nanti aja pikirin gitu. Waktu saya buka topik ini sama keluarga, kaget itu. Udah kemarin nggak mau nikah, sekarang mau nikah, gimana itu? Apakah kamu gila? Gitu. Tenang aja ibu gitu. Ini bla 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 gitu. Kaget. Iya, gimana mau apa yang terjadi gitu? Oh, masih pikiran macam-macam ya. Mau nikah tiba-tiba gitu. Tapi alhamdulillah ada feeling, ada rasa gitu dari Allah Azza wa Jal. Aku tenang sekali gitu, udah mau nikah. Walau misalkan itu maksudnya kita belum kenal kecuali 2 kali gitu, tapi ada feeling dari Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah saya tenang ya mau nikah, karena saya merasa itu baik untuk Uday, baik sekali. Itu dari Allah Azza wa Jal kasih di hati saya gitu. Ya udah maju aja, maju sampai alhamdulillah kita sudah nikah, alhamdulillah, dan Allah mudahkan proses nikahan kita. Alhamdulillah mudah banget sampai kita nikah, alhamdulillah. Hanya 2 minggu aja. 2 minggu setelah bilang sama saya aja ya gitu. 2 minggu dari situ. Iya. 2 minggu dari situ, dan surat-surat masya Allah, Allah kasih kemudahan yang biasanya keluarnya sebulan gitu di kedutaan untuk izin gitu ya, itu cuma 3 hari keluar gitu. Jadi pokoknya surat-suratnya Mas Oday selesai dalam waktu 3 minggu. Terus Mas Oday ke Jember, aku deg-degan banget karena baru ketemu itu kan, setelah 7 bulan nggak ketemu lagi. Jadi gitu. pacaran setelah nikah. Iya. Terus gimana tanggapan keluarganya Mbak Ayu nih? Lihat Oday, terus Oday juga masih muda Di gitu. Jember pun ada orang Arab. Terima kasih. Ya awalnya juga sama ya, keluarga Ayu juga kaget banget gitu, dan banyak pertanyaan, terus banyak hal-hal, karena memang jangan sampai salah langkah gitu. Terus itu beneran nggak dia kan masih muda gitu dan segala macam. Ya alhamdulillah benar, apa yang dijanjikan, apa yang diinikan ke Ayu, ternyata memang Mas Oday sangat luar biasa sekali, bisa jadi imam buat Ayu gitu, dan benar-benar sangat dewasa sekali dan soleh. Kan awalnya kan ada banyak pertanyaan buat Oday nih. Banyak Apa sih, pertanyaan buat Oday. Pertanyaannya apa sih? Salah satu aja, Salah satu. Silahkan mikrofon bersama istriku.
Aku tinggal jawab aja. Apa sih pertanyaannya yang Yang masa akhirnya harus- juga benar, yakin banget gitu benar, ya. yang harus dijawab dulu karena pertanyaannya apa ini? Jadi sebenarnya menilai dari doa-doa kok ini Allah kirimkan pas gitu dari doa. Terus satu pertanyaan ngomong nggak ya? Silakan. Jadi Ayu uji coba gitu bahwa karena keluarga memang kan pasti kalau punya saudara perempuan gitu ya, terus punya pengalaman yang sangat buruk gitu, terus ada banyak harta gitu, ada takut segala macem. Ayu coba memberikan pertanyaan sama Oday, jadi harta yang aku punya itu kamu tidak berhak sama sekali mau gitu. Nggak apa-apa, saya cinta Aida bukan karena harta, tapi memang cinta Aidanya. Oh, Masya Allah. Iya, ini. Ini Iya. ini kayak bener lagi ini ya, lagi apa namanya? Ini lagi pacaran ya. Bener ya, jadi pacarannya after marriage gitu kan. Bener. Jadi yang bagusnya, jadi semakin kenalnya adalah Masya ketika Allah. setelah menikah udah lebih kenal. Nah, ketika prosesi pernikahan, keluarga Oday datang. Tidak bisa waktu itu Nggak ya. bisa Masih berarti ya? susah keluar dari Palestina karena kondisinya sangat-sangat susah gitu. Nggak bisa, perlu atau butuh banyak hal-hal buat untuk bisa keluar, tapi masih tidak bisa. Dan kita juga dekat gitu, dekat mau nikah, nggak menunggu lama gitu, karena kata Rasulullah khairul birri ajiluh. Khairul birri ajiluh itu artinya kalau misalkan ada sesuatu yang baik banget, ayo langsung buat, jangan delay, jangan delay Jangan itu. delay. Jadi kita merasa ini masya Allah topik nikah itu luar biasa gitu, sesuai syariah, dan alhamdulillah itu Allah suka juga. Bukakan banyak pintu-pintu. Buka pintu rezeki ya, udah langsung aja gitu. Dan memang dikasih pertanyaan juga yang kedua, kapan siap nikahnya gitu. Kalau Oh, serius, kalau Caranya saya Caranya. Ayu. Kalau serius kapan siap Iya, nikahnya? langsung Besok aja. nggak apa-apa. ya bener. Kan udah habis bilang sama Umi, katanya belum mau nikah kan? Iya, Hmm. betul. Tiba-tiba hari itu udah bilang belum mau nikah besok. Iya itu. Ya Allah. Alhamdulillah udah juga salat istikhara dan tenang berapa kali, 3 kali. Alhamdulillah tenang sekali dan bahagia, dan sudah juga aku istisyarah, musyawarah sama teman-teman yang dekat sama Oday sebagai ayah, sebagai contoh gitu, yang mereka juga tahu cerita Oday dari prosesnya dari dulu gitu. Mereka bilang Masya Allah, ayo maju silahkan, ini insya Allah baik untuk Oday, baik untuk keluarga Oday, baik untuk orang-orang Palestina, untuk umat Islam insya Allah. Dan memang itu kata istriku, insya Allah kita bisa beri manfaat kepada manusia yang di dunia, semua orang di dunia, bukan hanya rakyat Palestina atau rakyat Indonesia, tapi insya Allah global insya Allah. Jadi udah masya Allah, udah gitu maju aja, alhamdulillah sampai kita nikah, Masya alhamdulillah. Allah. Jadi gimana setelah nikah? Rasanya gimana? Iya luar biasa mantul. Coba gimana Pak? Menikah, setelah menikah, punya suami Oday ini gimana? ya Masya Allah, benar-benar doa Allah kabulkan, dan ya siapa yang menolak ya Allah datangkan laki-laki yang luar biasa, yang dewasa, udah hafiz gitu kan, nggak semua orang bisa hafiz gitu, suaranya bagus, dan dulu Ayu punya gini, sekarang Muratal ada di sebelah. Masya Allah. Adik kan? Iya, tinggal dipencet aja orangnya. Tinggal dicuil aja. Tidur. Al-Waqi. Maaf, kayaknya lagi ada Al-Baqarah. Iya. Masya Allah. Dan Allah kasih kemudahan juga habis menikah itu, mungkin yang membuat orang banyak perbedaan, tapi kita justru semuanya sama Iya, semuanya. alhamdulillah. Alhamdulillah Jadi dari setelah menikah malah menemukan banyak persamaan jadi. banyak Apa persamaan. sih kebiasaan-kebiasaan di yang akhirnya pas seru nih nikahnya, kebiasaan apa aja? Pas setiap bangun pagi ada yang bikin minum, apa ada di Masya Allah. Jadi Mas Oda ini, Apa? aku bersyukur banget Allah sudah datangkan memang yang
Aida harapkan. Jadi membantu juga karena kan Ayu kadang-kadang sibuk di bisnis ya, jadi kan mentoring gitu, mentoring, coaching gitu, membantu pekerjaan rumah tangga juga. Dengan membantu pekerjaan rumah tangga ini, masya Allah, selalu ini tugas Rasulullah dulu, nah gitu, membantu istri-istrinya, nah, itu adem banget gitulah. Apa-apa selalu ada firman, ada hadis yang memang beliau ini melakukan sesuai dengan mencontoh Rasulullah gitu. Terus banyak kesamaan juga, kita suka bercanda. Suka bercanda, suka lucu. Alhamdulillah cocok selera makan, alhamdulillah. Makan juga cocok. Makan juga cocok. Mbak Ayu katanya tadi kan sebelum kita ini suka makan Palestina katanya. Katanya jago masak. Dia juga suka masak makan Palestina gitu. Nah Mbak Ayu ini juga jago masak gitu. Jadi katanya di rumah tuh combine, tapi udah mulai bisa masak. Tapi cocok nih makanan Palestina di lidah. Cocok, dan alhamdulillah memang sebelum itu suka makanan Arab gitu. Tapi setelah sama suami ya malah bener-bener nggak makan makanan Indonesia. Karena kan kalau kita ada acara gitu, suami kan suka diajak keluar, nggak ikut makan karena kan nggak mau makanan Indonesia suami. Jadi saya nggak ikut makan gitu. Jadi yang suaminya ini udah 2 tahun di Indonesia, kemudian berjuang di Indonesia gitu ya. Selama 2 tahun itu jomblo, 3 tahun. 3 tahun. Makanya sekarang ini ahwat-ahwat yang jadi ada orang Palestina tuh jumpa, kok saya nggak tahu, nah udah laku sekarang, udah laku. Ini mencuri hatiku. Ya. Terus Pak Yuli juga dalam pencarian sosok suami dan Allah pertemukan gitu. Kemudian mereka menjadi satu mahligai rumah tangga yang sekarang ini ditemukan kebahagiaan yang baru jadi banyak kebahagiaan baru. Apa aja sih pintu-pintu bahagia akhirnya terbuka setelah menikah? Iya banyak, alhamdulillah banyak pintu bahagia. Aku Masya Allah senang sekali dan tenang sekali sama istriku karena banyak hal-hal. Salah satunya Masya Allah dia memahami saya, menghargai Odai, menghormati Odai gitu. Itu juga buat Odai bahagia alhamdulillah. Dan Masya Allah istriku juga support Odai. Dan alhamdulillah setiap misalkan kalau ada hal yang tidak cocok kita hanya ngobrol saja gitu. Ngobrol nanti udah skip gitu. Skip sudah lanjut gitu, alhamdulillah bisa ada solution untuk semuanya. Jadi itu yang buat saya sangat-sangat bahagia. Dan Masya Allah, Allah kasih saya juga bonus Aida, Masya Allah wanita cantik gitu. Itu bonus banget gitu. Dan cantik dan Masya Allah dia luar biasa. Aku juga belajar sama istriku, belajar banyak juga. Aku tidak malu bilang belajar sama istriku. Kenapa? Karena Masya Allah banyak ilmu dia yang saya belajar tentang bisnis, tentang relationship, tentang kenal sama orang-orang. Dan Masya Allah sih kita saling belajar gitu. Aku ajarin juga Quran Karim, ngaji gitu. Jadi Masya Allah rumah tangga kita luar biasa. Iya alhamdulillah saling memahami. Itu yang buat saya tenang gitu. Alhamdulillah. Hal paling romantis apa yang dilakuin? Saling baliknya. Iya. Dan ini so sweet banget. Maksudnya gimana? Iya, Masya Allah, dan ini adalah hadiah ya dalam hidup Ayu, laki-laki yang sangat memuliakan dan menghargai istri, walaupun pada saat Ayu ada seminar-seminar gitu ya di depan ratusan mitra, puluhan mitra, beliau ngisi Al-Quranul Karim sama sholawat dan memperlakukan Ayu tuh Masya Allah luar biasa dan memuliakan. Kalau ada acara sambil berdua juga dong? Langsung berdua, terus Aida bawa kemana-mana. Sepakat tuh dah. Couple jalan-jalan keluar kota couple gitu. trainer. Biasanya gimana nih? Sambil bekerja, sambil liburan, udah Masya Iya. Allah. Alhamdulillah. Nah kalau Odai sendiri gimana? Hal romantis apa? Hal romantis dari Mbak Ayu? Seperti ini misalkan aku suka misalkan cium tangan istriku seperti ini. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah cium Aisyah di depan sahabatnya. Jadi itu hal dari Islam, dari agama kita. Bukan hanya orang-orang yang di luar bisa melakukan itu. Bukan budaya mereka, itu budaya kita, budaya Rasulullah, budaya Islam gitu. Jadi aku tidak malu karena memang ada firmannya juga dan itu buat
bahagia, buat tenang antara kita di rumah tangga. Jadi Uday, ya alhamdulillah juga, apalagi Uday cinta sama Aida. Jadi itu yang hal buat cium tangannya, cium kepalanya, itu Rasulullah sudah pernah gitu buat ini sama istrinya gitu. Jadi apa yang Iya. dilakukan Rasulullah kepada istrinya, dia coba lakukan. Coba Iya. dulu dan dipraktekkan. Oh, Dipraktekkan. saya kayak kucing kampung. Udah mandi belum? Nggak curcol Pak. Iya. Kan lagi pandemi, lagi di mana mandi dulu kan gitu. Jadi kalau masuk kamar, iya tuh. Lucu. Nah ini juga menarik banget ya, setelah sekian lama menikah 4 bulan gitu, terus akhirnya juga Ode yang udah sekian lama juga nggak ketemu sama Umi. Nah kemarin kita sempat ngeliat ya videonya. Kita tanya dulu, reaksi Umi gimana ketika akhirnya Oh udah oke nikah? oke. Kan kemarin tuh nikah gitu, akhirnya nikah kan pasti ada videonya kirim ke Umi kan? Iya. Itu gimana reaksi Reaksi keluarga, responnya. keluarga Iya, besar, mereka sangat bahagia tapi campur dengan apa? Dengan sangat rindu kepada Uday, sangat rindu hadir di momen ini, momen Iya, luar momen biasa. bahagia, ya. Karena ibu saya menunggu dari saya anak kecil sampai besar gitu. Apalagi sudah jauh gitu, mau dia bahagia, ikut bahagia sama Uday. Tapi karena kondisi memang enggak bisa, Palestina masih di bawah penjajahan, Indonesia jauh, Corona, COVID-19, jadi Allah takdirkan tidak bisa hadir. Tapi aku bilang sama ibu, sabar ibu, insya Allah Uday akan ganti, insya Allah bahagia, akan buat ibu saya bahagia, Umi bahagia. Dan alhamdulillah bersabar, waktu itu menangis gitu di video call lihat acara nikah Oh berarti kita. live ya maksudnya? Iya ada live ya, waktu itu buat live Zoom, Masya Allah keluarga saya masuk dan sahabat kita juga masuk di live ini. Masya Allah ibu sama ayah gitu, Masya Allah menangis banget, merindu gitu, rindu kepada Uday, rindu mau hadir di nikah kita tapi nggak bisa kecuali video call. Tapi alhamdulillah akhirnya Allah kan bahagia banget kepada kita dan kepada ibu saya bisa bertemu. Alhamdulillah. Ini kemarin ada videonya, Uday akhirnya bertemu, ini mengharukan sekali video tersebut, ketemu di bandara setelah 3 tahun nggak bertemu. Ini masalah, boleh kita lihat videonya. ثم أمي لحد آخر يوم فعمري كنت من أول حياتي وهمي. Nah itu tadi nih, aduh ini mengharukan banget di videonya Ya. ini. Ketika lihat itu langsung kita, Uday, ini kayaknya udah yuk kita mau acara Uday yuk gitu. Karena itu lihat video itu, masya Allah, masya Allah. Terus itu berarti Umi pertama kali juga ketemu sama Mbak Ayu. Iya. Mbak Ayu gimana? Deg-degan Langsung aja atau apa kita invite gitu? Uminya. Oh langsung aja kita undang Umi Ya, ya? itu surprise besar itu. Kita undang Umi. Uminya Uday langsung dari Palestina. أمي ثم أمي لحد آخر يوم فعمري. Qadarullah, sepertinya memang Allah ingin membahagiakan Umi lebih bahagia Masya lagi, Allah. Iya. datang ke bumi Indonesia yang Allah, menurut datang Umi itu untuk surga, itu, Masya Allah, surga. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan rakyat Indonesia juga luar biasa. Dia bilang rakyat ramah gitu, senyum, smile, apa sederhana gitu. Dia sangat-sangat suka di Indonesia. Alhamdulillah. وأضيف إلى ذلك أنه شعب جميل ولم أشعر Ada harapan apa nih ke depan? Mungkin dalam waktu dekat apakah Uday sama Mbak Ayu akan ke Palestina atau mungkin keluarga di Atau Umi Palestina yang diajak ke di sini. Indonesia atau gimana? Kalau kemarin kan sebenarnya